Amin, saudara. Saudara, Pegasan itu satu nubuatan yang luar biasa dan itu sudah terjadi, saudara. Ya, makanya tema daripada gereja-gereja di Indonesia PGI mengatakan bahwa marilah kita pergi. Sekarang kita pergi ke Bethlehem, saudara. Itu tema. Dan apa artinya, saudara Santun? Kenapa mereka mengambil tema yang seperti ini? Di sini Alkitab berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, engkau hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa Bethlehem ini merupakan satu bagian yang terkecil, saudara, dari kaum-kaum Yehuda, saudara. Ya, sesuatu yang mungkin dianggap kecil, saudara kasih Tuhan, tetapi Alkitab berkata bahwa dari situlah akan muncul seorang raja yang paling besar, seorang raja yang paling hebat, seorang raja yang paling berkuasa, yang luar biasa, saudara, yang akan memerintah dengan adil, kata Alkitab, saudara. Amin. Jadi kalau dikatakan memerintah dengan adil, saudara, itu tidak dilihat dari golongan manapun dia, dari pejabat manapun dia, saudara kasih Tuhan, tidak, saudara. Ya, mana yang banyak doi dan mana yang tidak ada doi, mana yang orang kaya, mana yang miskin, tidak, saudara. Tuhan tidak pernah memandang seperti itu, karena Dia adalah Raja yang adil, saudara. Saya percaya gambaran seorang raja yang adil itu sudah terjadi dalam kehidupan Salomo, saudara kasih Tuhan. Seorang raja yang diberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan diberikan satu hal yang keadilan yang begitu luar biasa ketika dia diperhadapkan dengan dua wanita yang sedang memperebutkan bayi, saudara. Salomo tidak memihak si A, Salomo tidak memihak si B, saudara. Tapi tujuannya adalah kebenaran itu harus dibuktikan. Mana orang tua yang benar daripada anak itu, saudara. Makanya Alkitab berkata, saudara, lalu Salomo mengambil pedang, saudara kasih Tuhan, untuk membelah anak ini, saudara. Saya percaya Salomo tidak akan tega berbuat seperti itu, hanya untuk menguji, ya, hanya untuk menguji siapa yang benar di antara kedua wanita ini, saudara. Wanita yang bukan daripada bukan dari ibu daripada anak ini berkata, oke, penggal saja. Ya, kami nanti akan bagi dua, dia setengah, saya setengah. Tapi yang satu berkata, jangan bunuh anak itu, berikan saja anak itu kepada perempuan yang jahat itu, saudara. Perempuan ini butuh belas, ada rasa belas kasihan, saudara. Maka disitulah Salomo melihat bahwa ternyata ibu dan yang sebenarnya adalah ibu yang baik, saudara. Ya, itu adalah gambaran daripada gereja Tuhan di hari-hari ini, saudara kasih. Ya, gambaran gereja Tuhan. Gereja Tuhan, saudara kasih, adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Gereja yang takut akan Tuhan, saudara. Ya, gereja yang memiliki rasa belas kasihan, saudara, sama seperti Yesus memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Amin. Jadi di sini adalah gambaran, saudara, bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang perpulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu kala, bayangkan, saudara. Hari Minggu saya katakan bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia, saudara. Itu menunjukkan bahwa dunia ini, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Amin. Ini menjadi polemik pada waktu Yesus berkata kepada orang Farisi, waktu dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah, masa bisa seperti itu? Ya, kamu baru saja lahir beberapa tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Kenapa engkau berkata sebelum Abraham ada, engkau sudah ada? Sedangkan Abraham itu beberapa mungkin ratus tahun yang lalu dia sudah lahir. Ya, kami percaya tentang kelahiran Abraham. Engkau saja baru lahir di beberapa tahun yang lalu. Kenapa engkau berkata engkau sudah ada sebelum Abraham ada?
Wah, ini menjadi pertentangan yang hebat, saudara. Jadi mereka tidak pernah menyadari siapa itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka nggak pernah menyadari bahwa Yesus itu sudah ada dalam kehidupan mereka. Yesus sudah ada, bahkan Yesus yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Ini membuktikan kepada semua manusia, saudara, semua orang yang di muka bumi ini sudah kasih Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada namanya, saudara, percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pintu anugerah Allah terbuka bagi semua orang, karena dia adalah Raja, saudara. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, saudara. Jadi kita ingat serikasa ketika orang-orang yang tercerai berai, orang Israel tercerai berai, saudara. Sekarang mereka mulai kembali, saudara Tuhan. Mereka mulai kembali ke Israel, saudara. Ini menunjukkan bahwa firman itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus, kuasa Natal itu, kuasa kelahiran Yesus membuktikan kepada semua orang, ya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, menanti-nantikan Yesus dalam kehidupan mereka, saudara. Alkitab berkata terjadi satu transformasi, terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Gembala-gembala ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mungkin mereka jarang memuji Tuhan, saudara. Tapi gembala-gembala ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata mereka mulai memuliakan Tuhan, saudara. Ya, mereka mulai memuliakan Tuhan, mereka mulai meninggikan Tuhan, saudara. Ketika orang-orang Majus bertemu dengan Yesus, Alkitab berkata perjalanan mereka diubah oleh Tuhan, saudara. Perjalanan hidup mereka, saudara. Ya, mereka kembali dengan sukacita, mereka pulang dengan semangat yang baru, mereka pulang dengan membawa berita yang begitu luar biasa, karena hidup mereka telah diubahkan oleh Tuhan, saudara. Hebat Tuhan, saudara. Ya, hebat. Setiap mereka yang berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan yang besar, saudara. Ya. Jadi sering kasih Tuhan, perubahan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, saudara. Ada orang mungkin berpikir yang penting saya sudah bertobat, yang penting saya sudah lahir baru, saudara. Cukup sudah sampai di situ. Saya nggak lihat lagi melayani, saya nggak lihat lagi mencari Tuhan, itu nggak masalah. Aku sudah selamat, saudara. Tapi Alkitab bilang kerjakanlah keselamatan itu, saudara. Kita selalu mengambil waktu dan kesempatan untuk mencari Tuhan. Kita selalu mengambil waktu dan kesempatan untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini orang yang diubahkan Tuhan seperti itu. Suka menyenangkan Tuhan, suka memuji Tuhan, saudara. Karena inilah persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata ini menjadi korban bakaran kita di hadapan Tuhan. Apa itu korban bakaran? Kalau dikatakan korban bakaran itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Ya. Karena pada zaman itu orang Israel untuk mereka mempersembahkan korban di hadapan Tuhan itu berdarah-darah. Ya. Ada yang harus dikorbankan, ada mungkin ada sapi, ada lembu, ada domba, ya. Paling kecil itu merpati, itu harus dikorbankan di hadapan Tuhan. Ada darah yang harus keluar, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sekarang kan gak lagi seperti itu. Korban kita di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita mempersembahkan syukur kita di hadapan Tuhan. Itulah korban kita, saudara. Di saat kita mengalami ujian, di saat kita mengalami masalah yang berat, korban persembahan kita adalah terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Ya. Karena Yesus sudah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Amin. Yesus sudah berkorban dengan darah yang sudah keluar dalam kehidupan dia, saudara. Cukuplah hanya untuk sekali. Bukan untuk selama-lamanya dia berkorban, cukup hanya untuk sekali, saudara. Hanya untuk manusia. Ya, hanya untuk kita, saudara. Karena itu sering kasih Tuhan. Di Natal ini,
kita bawa kehidupan kita sebagai membawa satu korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita di Natal ini, saudara. Tapi apa artinya itu kalau tidak ada korban ucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Ketika kita mungkin berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk cucu-cucu kita, itu butuh korban, saudara. Ya, butuh korban yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan, saudara. Itu butuh korban. Itu bukan satu hal yang gampang, itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Butuh korban. Ya, korban. Tadi saya sudah katakan kalau berbicara korban, itu bukan satu hal yang mudah, yang hanya sekedar disampaikan korban dan lain sebagainya, tapi itu butuh perjuangan dalam kehidupan kita semua, saudara. Ya. Dan di saat orang mengucap syukur dengan keadaan melimpah, itu bukan korban. Ya. Mengucap syukur ketika ketambahan usia, itu bukan korban. Ya, itu cuma persembahan syukur saja, saudara. Tapi kalau berbicara korban, saudara, waduh, itu sesuatu yang menyakitkan, saudara. Sepertinya hati tersayat-sayat sering kasar. Tapi Tuhan bilang, tetaplah berkorban bagi Tuhan, saudara. Naikkan korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, karena Yesus sudah mengalami hal yang sama, saudara. Ya, Yesus sudah mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan dia. Yesus sudah memberi yang terbaik, saudara, kasih Tuhan. Bukan lagi domba dia persembahkan, saudara. Sama seperti Abraham ketika dia membawa Ishak ke Bukit Moriah. 3 hari perjalanan mereka harus menempuh perjalanan jalan kaki. Bersama dengan Yusuf mereka berjalan. Yusuf membawa kayu, ya, dan Abraham membawa opor. Ketika mereka sampai di Bukit Moriah, Ishak berkata, "Papa, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api. Manakah domba yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan?" Abraham tidak bilang kamu. Nah, sekalipun Tuhan sudah bicara sama Abraham, persembahkanlah anakmu sebagai korban persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan. Tetapi di sini kita melihat dengan begitu kesetiaan daripada Abraham itu teruji luar biasa. Ketaatannya teruji luar biasa. Sampai di Bukit Moriah, Alkitab berkata, lalu dia mengikat Ishak, saudara. Dia letakkan di bawah kayu-kayu yang akan dibakar itu, saudara. Dan herannya, saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak memberontak. Ishak tidak memberontak. Ishak tidak melepaskan diri dari hal seperti itu, saudara. Ishak tidak baku marah dengan Abraham. Kenapa kita? Kenapa kita ini masih muda, masih 17 tahun? Kenapa Tuhan, Bapak bisa persembahkan kita ke Tuhan? Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tidak ada perbantahan, tidak ada pertikaian di situ, saudara. Tidak ada. Ishak cuma terdiam. Ishak cuma terdiam. Artinya bahwa dia pasrah dengan keadaan yang ada. Kalau ini berkenan di hadapan Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Dan Alkitab berkata, ketika Abraham mengangkat pedang itu, pisau itu, saudara, untuk menghabisi anak itu, saudara, malaikat Tuhan dan berkata, Abraham, jangan engkau membunuh anak itu. Telah aku ketahui sekarang, imanmu itu luar biasa. Dan Tuhan menyediakan seekor anak domba, ya, seekor anak domba yang tanduknya itu tersangkut di semak belukar, saudara kasih Tuhan. Hebat Tuhan, saudara. Amin. Hebat, saudara. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, saudara. Ya, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Anak domba yang disediakan itu adalah, yang disiapkan Tuhan adalah, itu berbicara pribadi Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa-dosa manusia. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa manusia. Karena Yohanes, dia membuka jalan bagi Tuhan, saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Perjalanan kehidupan yang luar biasa, saudara. Sampai begitu banyak orang menikmati kasih karunia Tuhan.
terjadi sampai hari ini, pertobatan dan pertobatan yang begitu luar biasa terjadi, saudara. Ini menunjukkan karena ada korban, ya, ada korban yang diberikan kepada Bapa di surga, saudara. Kalau Yesus tidak menjadi korban sering kasih Tuhan, maka tidak ada keselamatan di muka bumi ini, saudara. Amin. Karena dia rela menjadi korban sering kasih, ya, dia rela menjadi korban, saudara. Ini membuktikan kepada kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Minggu yang lalu saya katakan bahwa berita pengampunan dosa itu harus terus diberitakan, supaya setiap orang itu diampuni dosa mereka. Ketika mereka datang kepada Tuhan, dosa mereka diampuni, saudara, dan mereka mendapat bagian dalam keselamatan itu, saudara. Jadi bukan hanya berita tentang keselamatan yang harus diberitakan, tapi berita tentang pengampunan dosa itu harus diberitakan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar merayakan Natal harus dengan sederhana, yang diberitakan harus sederhana terus beri kasih Tuhan, tapi tidak pernah memberitakan tentang pengampunan dosa, saudara. Ya, sehingga ada begitu banyak orang, sekalipun mereka sudah mendengar kabar tentang terang itu, mereka tetap kembali kepada kegelapan, saudara. Kenapa? Firman itu tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Ya, mereka mendengar firman Tuhan, saudara, tetapi Alkitab berkata iblis langsung mencuri firman itu dalam kehidupan mereka. Mereka juga digambarkan sebagai orang-orang yang menerima firman Tuhan tapi nggak pernah berakar, karena ditabur dalam tanah yang berbatu-batu, saudara. Mungkin cuma bertumbuh, mungkin cuma berapa hari ya bertumbuh, dalam kemudian sudah mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, satu hal yang Tuhan inginkan terus dalam kehidupan kita semua, tetap jadikan hati ini menjadi yang subur. Ya, ketika benih firman itu ditabur dalam kehidupan kita, dia bukan hanya sekedar, dia tidak lagi menjadi satu butir, satu biji gandum, tetapi dia akan bertumbuh banyak, saudara. Amin. Dia akan menghasilkan banyak, saudara. Jadi sama seperti kalau kita tanam satu biji jagung, ketika dia muncul, saudara, dia berbuah, dia tidak menjadi satu biji jelai, tapi menjadi ratusan biji. Mungkin ada yang ribuan biji sudah dikasih Tuhan. Itu menunjukkan bahwa firman itu berbuah dalam kehidupan kita semua. Biarlah Natal Yesus Kristus menjadi kekuatan kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bukan yang sekedar kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman, saudara-saudara, tetapi firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kita semua. Haleluya. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.